Halo, Amanginang, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Rasanya senang sekali kalau hari ini kita bisa bertemu kembali. Semoga Amang Inang, saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian selalu dalam keadaan sehat. Dalam keadaan semangat, sukacita, dan terberkati. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amanginang, sahabat-sahabat, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita senang menilai-nilai ya. Dan biasanya kalau kita menilai seseorang atau menilai diri kita, ukurannya ada dua. Yang saya sebut to have, berdasarkan apa yang dimilikinya, atau to be, sudah menjadi apa dia, seperti apa karakternya. Ya, to have, apa yang dia miliki, to be, seperti apa karakternya. Makanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau dia orang yang orientasi to have, dia akan selalu menilai, mengukur dengan berkata, bahagia banget, senang banget dia sudah punya mobil baru loh. Wah, rumahnya seperti istana. Jadi apa yang dimilikinya? Atau dia baru saja menyelesaikan gelar PhD yang kedua dia loh. Dan seterusnya. Wow, apa yang dimiliki? Ada gelar-gelar setumpuk. Ada uang. Ada harta. Ada mobil baru, mobil-mobil termewah, tercanggih. Atau ada malah pesawat pribadi. Ada villa di mana-mana. Wow, itu keren banget. Bahagia banget dia ya. Atau kalau anaknya sudah kaya, jadi seorang tua ya, ini untuk kita para orang tua ya. Bagaimana kita menilai kita itu bahagia, anak kita itu bahagia, seperti apa kita menilai mereka? Apakah to have atau to be? Dan karena ini, kita sekarang mendengarkan firman Tuhan, saya jarang mendengarkan ada orang tua, atau ada seseorang, atau ada sahabat yang begitu membanggakan anaknya, begitu membanggakan sahabatnya, karena karakternya makin menjadi seperti karakter Yesus. Tapi yang dibangga-banggakan adalah jabatannya, pangkatnya, hartanya, kekuasaannya, dan pada umumnya yang berhubungan dengan to have-nya. Kalau kita sekarang berdiri di hadapan Tuhan, apakah Tuhan menilai kita seperti kita menilai berdasarkan to have kita, apa yang kita miliki, atau berdasarkan to be, apa karakter kita? Ya, kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Psalmen atau Mazmur 119 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Dengan topik kebahagiaan orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya.
Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan ini sangat jelas diberikan. Jadi Tuhan telah memberikan titah-titahnya, hukum-hukumnya untuk dipegang dengan sungguh-sungguh. Ya, jadi Tuhan telah memberikan hukum-hukumnya. Kalau yang disebut dengan hukum-hukum bukan pasal-pasal ya. Yang disebut yang disebut adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Jadi Alkitab, pegang hukum-hukumnya. Jadi pegang firman Tuhan, jadi pegang bukunya, yang artinya seluruh hukum-hukum Tuhan ada di dalamnya. Jadi gambaran aku memegang itu khotbah minggu kemarin, bagaimana kita melakukan menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi kita pegang seperti ini, dan berarti kita membaca, kita mendengar, kita membaca, kita mempelajari, kita menghafal, kita merenungkan, lalu kita lakukan firman Tuhan. Itu namanya pegang firman Tuhan. Jadi pegang firman Tuhan ya. Jadi Alkitab ya, firman Tuhan ya. Kalau disebut hukum-hukum, titah-titah, ketetapan-ketetapan Tuhan, itu yang disebutnya bukan hukum pertama sampai ke 10. Bukan pasal 1, pasal 2. Tapi yang disebutnya adalah firman Tuhan yang tertulis dalam Alkitab. Ya, ketetapan-ketetapan Tuhan. Nah, lalu ketetapan Tuhan yang berikan ketetapan ini. Nah, jadi Tuhan akan menilai siapapun yang berhubungan dengan dia berdasarkan hukum ini, ketetapan ini. Diberikan agar kita bisa baca, bisa pelajari, dan bisa lakukan. Jadi Tuhan memberikannya. Jadi bukan diam-diam, tapi terbuka, sudah terbuka, diberikan agar siapapun yang mau mendengarkan, membaca, mempelajari, dan menjadi pelaku firman Tuhan, boleh. Kenapa? Karena firman ini, hukum ini telah diberikan kepada setiap kita. Sahabat-sahabat, lalu sekarang setelah sekian puluh tahun atau seumur hidup saya, kalau saya ya, kalau sahabat-sahabat ada yang masih baru menjadi pengikut Kristus, terima kasih. Tapi kalau ada yang seperti saya sudah sejak dibaptis kecil sudah menjadi pengikut Kristus, berarti seumur hidup. Ya. Berarti kalau saya sekarang dinilai atau menilai seseorang, apakah saya menilai mereka berdasarkan apa yang mereka miliki, to have, atau menilai mereka berdasarkan karakternya? Tapi karakternya bukan menurut adat, menurut kebiasaan. Karakternya, ukuran karakter itu apa? Ya firman Tuhan yang di sini. Ya, firman Tuhan. Makanya tadi dikatakan, berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Jadi disebut bercela itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang menurut Taurat Tuhan, menurut Taurat Tuhan. Jadi berbahagia. Wah, kalau Amang ini bahagia banget. Anaknya hidupnya tidak bercela.
Amang ini bahagia banget, Inang ini, keluarga ini. Yang biasanya itu have. Anaknya sudah menikah semuanya, sudah punya cucu, anaknya punya pekerjaan yang bagus, dan sebagainya. Ya. Selalu diukur dengan, bahagia itu diukur dengan to have-nya, apa yang dia punya. Kalau hanya baik, ya, karakternya bagus, tidak bercela. Aduh, kalau sudah melakukan firman Tuhan itu dia nomor satu, anaknya Amang ini. Wow. Apakah kita seperti itu? Harusnya mulai sekarang ya, kita harus menilai seseorang berdasarkan hukum Tuhan. Bukan lagi hanya berdasarkan to have-nya, apa yang dia miliki, tapi sudah bagaimana karakter. Karena karakter, yaitu karakter itu disebut hidupnya tidak bercela. Menurut Taurat, mencari dia dengan segenap hati. Jadi memegang peringatan-peringatannya. Tidak melakukan kejahatan. Hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Itu karakter. Karakter ini hanya bisa kita lakukan kalau kita menjadi pelaku firman Tuhan. Dia tidak tahu firman Tuhan, tidak bisa tiba-tiba menjadi pelaku firman Tuhan. Harus mendengar, mempelajari, merenungkan, lalu melakukan firman. Lalu kita akan menjadi pelaku firman Tuhan. Dan karakter kita secara step by step bertumbuh makin menjadi seperti karakter Tuhan. Lalu saya berharap ke depannya, Amang Inang, khususnya kita orang tua ya, dan juga anak-anak muda ya, jangan mau nilaimu ditentukan oleh orang lain berdasarkan apa yang kamu miliki, tapi sudah menjadi apa kamu, sudah menjadi apa saya, menjadi apa? Makin menjadi seperti Yesus. Jadi hari demi hari kita harus terus bertumbuh, makin menjadi seperti Yesus. Jadi ya itulah dunia ya. Orang tidak peduli karakternya bagus kek atau apa kek, yang penting uangnya banyak. Jadi setiap kita ada di traktir, kalau kita dikasih uang kantong, wow itu keren banget itu. Enggak deh. Karena hari terakhir kita akan diukur dengan hukum-hukum Tuhan. Karena yang terakhir kita hadapi bukan manusia, bukan teman-teman sejawat, bukan donga tubuh, bukan kawan semarga, bukan kawan sakampung. Tapi yang akan terakhir kita berhadapan adalah dengan Tuhan. Dan dia tidak akan mengukur kita berdasarkan apa yang kita miliki, tapi dia akan mengukur kita berdasarkan sudah menjadi apa, dan itu sesuai dengan firman yang telah diberikan kepada kita. Jadi sahabat-sahabat, Amang Inang, mari kita pergunakan waktu dengan sebaik mungkin untuk bersama-sama memegang firman Tuhan. Memegang firman Tuhan dia mendengarkan, membaca, mempelajari, menghafal, merenungkan, dan bersama-sama menjadi pelaku firman sehingga karakter kita bertumbuh makin menjadi seperti karakter Yesus, dan orang tua kita atau anak-anak kita bangga kepada para orang tua. Apa yang akan diingat anak-anak kita kepada opungnya? Apa dia? Wah, opungku itu karakternya luar biasa, baik banget. Kalau sudah soal Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan, opungkulah nomor satunya. Ayahkulah nomor satunya. Kalau para opung bangga bukan hanya berkata, ayo juara satu. Opungku itu juara satu, selalu juara satu. Boleh bangga sebagai selalu juara satu, tapi yang terutama, opungku itu
selalu orang-orang terdepan kalau sudah menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi tugas kita sekarang di sini, bagaimana kita saling menolong, saling mendukung, saling menguatkan agar bersama-sama menjadi pelaku firman Tuhan. Dan ini komitmen kita sekarang, kalau kita baca ayat 5 ya, sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu. Dalam terjemahan Alkitab yang terbuka disebut, seandainya jalan-jalanku diteguhkan untuk memelihara ketetapan-ketetapan, ditetapkan untuk memelihara, menjadi pelaku firman Tuhan. Ini tugas kita ya, menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kita, dalam setiap aktivitas kita. Sehingga kita bersama-sama ya, aku tidak akan mendapat malu. Jadi yang kadang malu, gak punya uang, dia malu. Tapi dia baik. Oh bukan. Maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Mengamat-amati artinya mengikuti, mempelajari firman untuk dilakukan. Itu yang pertama ya. Tidak akan pernah malu. Jadi orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan tidak malu menjalani kehidupan. Ini malah kebalikan ya, orang yang ke gereja malah malu. Orang yang bawa Alkitab malah suka malu. No. Aku tidak malu. Orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan, dia berani menjalani kehidupan. Yang pertama. Yang kedua, bersyukur. Jadi orang yang berpegang pada firman Tuhan itu indikatornya dia menjadi orang yang selalu bersyukur. Dia bukan berungut-ungut ya, bersungut-sungut ya. Bukan ngomel-ngomel ya. Dia menjadi orang yang selalu bersyukur. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Ya, dan artinya bukan untuk segala hal. Dalam kondisi apapun, orang yang berpegang firman Tuhan kepada firman Tuhan itu selalu mengucap syukur. Jadi kalau orang yang kita lihat sepertinya rajin ke gereja, tapi sedikit-sedikit ngomel, bersungut-sungut, itu kontraproduktif. Jadi orang yang berpegang firman Tuhan itu menjadi orang yang selalu bersyukur dalam hidupnya. Dan mempunyai hubungan yang sangat erat, yang akrab dengan Tuhan. Katanya ayat terakhir, aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Jadi ada hubungan yang sangat akrab dengan Tuhan. Tandanya saya berpegang pada firman Tuhan, aku tidak malu menjalani hidup, aku selalu menjadi orang yang bersyukur, dan yang ketiga, aku punya hubungan yang sangat akrab, sangat mesra dengan Tuhan. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Dia selalu ada bersamaku. Dia Immanuel bagi kita. Sahabat, inilah berita sukacita untuk kita hari ini. Siapapun sahabat, dimanapun sekarang berada, kita semua bisa menjadi orang yang berbahagia. Bukan karena kita memiliki, tapi karena kita telah menjadi seseorang, sesuatu yang sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan dalam firman-Nya, dalam Tauratnya. Semakin kita makin menjadi seperti yang ditetapkan oleh Tuhan. Dan ukurannya siapa? Makin menjadi seperti Yesus. Kita adalah orang-orang yang paling bahagia. Karena kebahagiaan kita bukan hanya ada di sini, tapi kebahagiaan kita bersama-sama dengan Tuhan dalam kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu yang luar biasa telah menyapa, meneguhkan dan menguatkan kami. Torehkanlah firman-Mu dalam hati kami, agar kami sungguh-sungguh berpegang pada perintah-perintah-Mu,
kepada ketetapan-ketetapan-Mu, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang telah Kau berikan, dan kami akan berhadapan dengan Tuhan, dan kami akan diukur berdasarkan firman, berdasarkan ketetapan-ketetapan yang telah Kau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami terjebak menilai, mengukur seseorang berdasarkan apa yang dia miliki, tapi berdasarkan telah menjadi apa dia. Menjadi pelaku firman Tuhan, makin menjadi seperti Yesus. Pimpin kami Tuhan dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap hari sebagai orang-orang yang berpegang pada firman-Mu, kami tidak malu menjalani kehidupan. Kami akan menjadi selalu orang yang bersyukur dalam segala keadaan, dan kami punya hubungan yang sangat akrab dengan Engkau sendiri. Terpujilah nama Bapa di surga, dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas dalam perlindungan kasih Tuhan Yesus.